Oke Mas, kita lanjut lagi tentang pembahasan jiwa spiritual yang dikatakan pemahaman oleh orang-orang lain itu sebagai ateis. Monggo Mas, dilanjut. Makanya spiritual itu bukan yang dipahami atau diketahui secara umum yang berhubungan dengan identifikasi atau penjastisan. Spiritual itu lebih bergerak dalam otentik kehidupan, bukan gerakan suatu kepercayaan yang dasar dari kepercayaan adalah berbatas. Kalau orang memahami perkitaban, akhirnya paham realita tentang perkitaban, disitulah banyak posisi spiritual. Orang yang paham tentang mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Tuhan tapi percaya energi, tapi dia menjadi sesuatu, bisa memfaktakan tentang energi, dia sesungguhnya seorang spiritual. Cuman esensi pada diri setiap manusia itu kadang-kadang tidak menyadari tentang hakikat spiritualnya. Akhirnya campur aduk menjadi suatu ideologi atau kepercayaan. Masih dihantui dengan model-model seperti itu. Makanya akhirnya ada mengatakan spiritual menuju Tuhan, klaim-klaim semacam itu. Pelaku spiritual yang sesungguhnya tidak pernah mengatakan itu, gitu. Karena dia menghadapi sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, yang berbentuk wujud itu, gitu loh. Baik wujud gerakan energinya maupun wujud tentang kalam-kalamnya maupun wujud tentang tazali-tazalinya. Nah, kalau sudah memahami posisi spiritual yang sesungguhnya, itu orang baru tahu bahwa spiritual itu bukan kepercayaan, bukan suatu ideologi. Kepercayaan itu memang baru tingkatan pemahaman, memahami gambaran-gambaran. Ada gambaran Tuhan, dia pahami gambaran. Dengan pembuktian ada bukti kehidupan. Ini kan baru gambaran, Pak. Nah, karena ini bentuknya gambaran, akhirnya muncullah kata-kata keyakinan yang namanya kepercayaan. Yang punya gambaran tentang hidup itu suatu perubahan itu karena yang merubah adalah energi. Ya sama, intinya dia percaya bahwa hidup seakan-akan cuma energi tok. Tapi pembentukan energi itu kok bisa jadi gitu, yang mentazalikan bentukan dari energi itu apa namanya? Nah, kita harus meluruskan posisi spiritual yang sesungguhnya. Bukannya spiritual itu akhirnya jauh dari agama, atau spiritual itu akhirnya tidak mengetahui Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Spiritual itu akhirnya tidak percaya tentang Tuhan. Bukan itu spiritual.
Kalau masih berkutit pada kepercayaan-kepercayaan, yaitu tetap namanya prasangka, namanya ideologi, sesuatu yang tidak kasunyatan atau bayangan-bayangan proses perjalanan spiritual, semua terjebak teori gitu. Dan teori itu memang ada metode. Dan spiritual yang didengung-dengungkan manusia yang katanya pelaku spiritual itu adalah pelaku teori sebenarnya. Begitu terjadi goncangan dalam teorinya itu, dia nggak bisa jawab. Tidak ubahnya orang yang percaya Tuhan, begitu kita tanyakan Tuhan itu seperti apa, nggak bisa jawab. Terus yang percaya energi, yang nggak percaya Tuhan, kita tanya energi itu apa, saya jamin nggak bisa jawab. Yang dia jawab lo itu loh pembentukan energi. Lo ndak energi itu lah apa gitu. Ya sama, Tuhan itu apa? Lo Tuhan, ini loh buktinya ciptaan Tuhan sama dengan itu kan. Yang percaya energi juga, mana energi? Lo ini loh pembentukan hasil energi. Yang kita tanyakan satu yang kita tanyakan Tuhan, tapi yang ditunjukkan adalah penciptaannya. Yang percaya tentang energi, yang ditunjukkan adalah penciptaan dari hasil energi. Jadi sama-sama nggak tahu esensi tentang Tuhan dan esensi tentang energi. Makanya ini rebutan bener yang siji nggak percaya Tuhan, rebutan-rebutan yang paling percaya. Masalahnya cuma di situ aja dan ini menjadi rumor. Akhirnya sing sebenarnya nggak bergerak di sisi prasangka-prasangka ini jadi kudu guyu, bukan marah, kudu guyu. Urusan pikiran gitu ya, jadi ribut. Kepercayaan itu dedikasinya cuma pikiran. Saya nggak percaya Tuhan ya asal muasalnya percaya pikiran ini kono nggak percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan ya mergo pikiran itu sing ngomong tentang percaya Tuhan. Tapi apa di spiritual urusan dengan pikiran? Nggak ada. Spiritual urusannya dengan realita. Pikiran nggak ada di spiritual. Karena seorang spiritual nggak numpuk-numpuk pikiran. Tapi dia penyaksi yang sebenarnya. Saya hanya ingin mengetahui orang yang nggak percaya Tuhan. Suatu saat dia menghadapi goncangan kehidupan pribadi loh ini. Itu kira-kira dia bisa menganalogikan tentang ketidakpercayaan dengan Tuhan itu ya apa gejolak kejiwaan. Begitupun yang percaya Tuhan saat dia menghadapi realita. Ini masalahnya kadang-kadang orang-orang yang bicara tentang kepercayaan tidak pernah mengalami kasunyatan goncangan kehidupan yang luar biasa. Jadi yang percaya tentang Tuhan, begitu dia menghadapi benturan yang tidak mampu diterima atau pikiran tidak mampu memahami atau Tuhan sing ono di pikirane wis gak iso nyelesaikan, kira-kira apa yang dia perbuat apa? Sama dengan yang percaya energi tapi nggak percaya Tuhan. Suatu saat dia menghadapi suatu tekanan hidup yang luar biasa. Energinya itu bisa menolong seperti apa? Bisa nggak menciptakan energi yang dia percaya itu menjadi tidak menghadapi hantaman kehidupan seperti itu. Ini kan beda, jelas beda gitu. Esensi spiritual sama tidak. Kalau di spiritual itu karena mengetahui gerakan semuanya, kita sudah tahu gitu bahwa energi ini akan menghantam kita. Itu kita tahu dan kita siap seorang pelaku spiritual. Ah, iki wayaku jari wong Jawa. Wayaku dihadapi. Misalnya gini, kalau dalam bahasa verbal, iki wayahe ujianku. Bukan ujian dari Allah, ujianku. Apalagi kalau kita hubungkan dengan hukum kausalitas kehidupan.
kenapa ada ujian dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak? Baik yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan itu tidak pernah membuat manusia sengsara atau Tuhan tidak pernah menzolimi. Fakta tidak pernah menzolimi, berani nggak menghadapi. Ternyata ada fakta yang dihadapi manusia itu di luar rangkaian kepercayaan itu dalam kehidupan. Nah ini posisi spiritual di situ. Kita tidak butuh kepercayaan. Kita butuh fakta bahwa saya manusia itu hidup atau menjalani hidup, tahu tekanan-tekanan hidup, tahu kebahagiaan-kebahagiaan hidup, ya, tahu kesabaran-kesabaran hidup, tahu kerelaan-kerelaan. Kalau kita sangkut pautkan sama Tuhan, ini semua adalah gerakan Tuhan. Terus kita kembalikan apa yang saya hadapi atau manusia pelaku spiritual itu hadapi. Ini konsekuensi yang harus dia terima. Hukum kausalitas muncul di situ. Akhirnya harus kamu relakan, kamu yang menciptakan. Bukan kata orang yang percaya Tuhan, bukan Tuhan yang menjolimi diri, tapi ini konsekuensi kausalitas yang kamu ciptakan. Jelaskan posisi. Spiritual di situ. Spiritual bukan ateis, spiritual ya bukan agamis gitu. Apakah ini kan jadi kadang-kadang jadi susah difahami. Berarti sing kepala manusia isinya tentang ideologi bahwa spiritual itu harus ada ideologinya. Jadi terus dijawab apa ya kan gitu kan. Ini jadi kadang-kadang mengatakan tentang kebenaran spiritual itu juga jadi masalah. Kalau orang yang menanyakan itu larinya pertanyaan yang hanya ada di pikirannya yaitu ideologi. Makanya kalau kita bicara tentang kebenaran kehidupan, di situ ada wujud-wujud, ada wujud-wujud kehidupan. Di alam semesta juga ada wujud-wujud kehidupan. Apa yang kamu hadap, semua adalah wujud. Di situ ada gunung, tanaman, binatang, sama manusia, ada sungai, ada laut. Kalau kita naik ke atas ada bulan, ada matahari, ada planet, ada bintang dan sebagainya. Apa yang kita lihat itu apa kita butuh kepercayaan? Karena bicara kepercayaan sudah selesai urusannya. Bukan berarti gunung itu ciptaan Tuhan. Terus kita terperangah oleh ciptaan. Apa seperti itu menghadapi itu? Kalau yang kita hadapi itu wujudnya adalah kesengsaraan. Sudah kita hadapi. Apa saya butuh percaya bahwa saya sekarang itu sengsara gitu. Pertanyaannya kan gitu. Ini loh. Kan nggak butuh percaya. Yang dibutuhkan apa? Hadapi. Memang kalau kita analogikan dalam dalam agama memang harus ya kamu harus ikhlas, kamu harus sabar, kamu harus ridho, kamu harus berserah diri. Ya seakan-akan memang seperti itu. Tapi orang pelaku spiritual itu tidak bicara tentang hal-hal yang verbal. Itu yang harus kita pahami di situ. Jadi verbalitas tentang kata-kata syukur itu benar-benar dijalani gitu, dihadapi. Jadi tidak ada sesuatu yang
yang tidak wujud di situ dari seorang pelaku spiritual. Semua wujud, penderitaan wujud, tentang syukur wujud, tentang ikhlas wujud, tentang ridho wujud, tentang berserah diri wujud, tentang energi wujud. Nah, kalau semua wujud itu loh, terus posisi kita percaya di mana? Semua kita ada. Masa saya minum kopi butuh kepercayaan, wis pegangan numbin gitu loh. Ini pelaku pelaku spiritual seperti itu. Sudah di tangan masih dipercayai. Kan lucu ya. Wah, aku percaya lah no kopi. Malah dadi aneh. Lah wis di ngarepmu. Wis cekelen numbin rasakno. Lah itulah kamu akan mengetahui tidak bisa diserupakan dengan apapun gitu. Jadi kopi ku ya wis gak ndek seperti di analogi pikiranmu. Sing jarene pahit, sing jarene ireng, jelas-jelas ireng kok. Umbin baru kamu tahu di situ ada kemisterian yang tidak bisa dianalogikan atau pikiran tidak mampu memahami di dalam pemahaman yang sesungguhnya atau hakikat dari kopi itu sendiri. Di sini bukan sudah tidak ada kopi. Itu kita itu nanti suatu saat kalau memang kita berjalan di proses spiritual supaya tahu nanti apa yang dihadapi sebagai seorang spiritual. Spiritual bukan teori, karena kita menghadapi suatu penderitaan hidup dengan goncangan-goncangan kejiwaan yang luar biasa dan dia mampu melampaui itu. Itulah pelaku spiritual yang sesungguhnya. Dia konsekuensi untuk menghadapi semua. Gentleman lah. Bukan begitu menghadapi suatu keadaan seperti itu, terus akhirnya kita mencari suatu penolong. Enggak. Dalam spiritual enggak seperti itu. Apa yang bisa nolong aku? Tuhan ini siapa misalnya. Enggak seperti itu kan di sini enggak ada suatu kepercayaan yang semua semua sudah menjadi kasunyatan gitu. Goncangan apapun dalam kejiwaan kita ini semua kasunyatan, semua wujud. Nah, ini yang harus kita pahami, kita sadari, kita proses dengan yang sebenar-benarnya bahwa spiritual itu tidak pernah menyentuh suatu hal yang berhubungan dalam pikiran seorang pelaku spiritual. Justru seorang spiritual yang sesungguhnya akan melampaui pikirannya. Kalau saya tuh menguak masalah pikiran di situ ada apa saja, itu jelas. Yang masalah itu pada diri manusia itu pikiran. Di pikirannya ada rasa takut, ada kepercayaan namanya ideologi, ada kebahagiaan. Apa yang nggak ada dalam pikiran? Semua kosmos itu ada di sini. Nah, proses spiritual itu membuang semua tipu daya pikiran, beda gitu lah. Nah, ini harus kita pahami posisi yang sebenarnya tentang spiritual. Karena ini yang mengganggu jiwa manusia itu, pikirannya dia sendiri. Dan kalau terjadi masalah yang dia hadapi, dia tidak mampu, dia akan berpegangan pada pikirannya juga. Yang di sini ada Tuhan, di sini ada sehingga percaya Tuhan, yo akhirnya percaya energi. Sadar nggak kita? Yang percaya Tuhan itu hanya berkutit di pikiran. Yang nggak percaya Tuhan juga berkutit di pikiran. Nah ini kalau spiritual itu jauh. Tapi kalau yang mengaku-ngaku dimensi pikiran yang masih bergerak, ya bukan spiritual namanya. Tetap ideologi lagi. Yang mengatasnamakan bahasa spiritual. Gitu.
Jadi spiritual bukan seorang ateis, bukan seorang ini berbalaka. Kalau didengar memang kelihatannya menakutkan gitu loh. Lah makanya esensi ini loh yang penting menurut saya. Makanya kalau kita mundur ke belakang, Pak, kita pertanyakan tentang masa kita bayi. Bayi itu kira-kira punya kepercayaan Tuhan enggak? Atau punya agama enggak? Bayi loh ya. Apakah seorang bayi itu nggak percaya Tuhan? Atau percaya energi? Dari fakta itu loh, kira-kira yang percaya Tuhan bisa nggak menjawab bahwa dulu itu dia seorang bayi yang tidak pernah punya kepercayaan. Baik percaya tidak ada Tuhan maupun percaya ada. Begitu dia mampu berpikir mulai asupan-asupan, pengaruh-pengaruh itu watak dan menjadi suatu dedikasi ideologi-ideologi. Ini yang ruwetkan. Lah posisi seorang spiritual itu berjalan bagaikan bayi itu tadi. Sehingga butuh kepercayaan, butuh fakta, butuh realita yang dihadapi. Makanya orang bayi itu seperti itu. Dia tahu kalau apa yang dia hadapi dia tahu seakan-akan seperti itu. Jadi hanya berkutit pikiran gitu yang percaya dan tidak percaya. Saya bukan menyalahkan bahwa ya orang yang percaya Tuhan itu salah, enggak. Yang saya pertanyakan itu kenapa spiritual itu disangkut pautkan dengan ateis. Artinya yang menyangkut pautan enggak bukan seorang pelaku spiritualnya sesungguhnya. Esensi manusia itu diawali tidak punya ideologi, tidak punya keinginan, tidak punya kepercayaan kan gitu. Begitu dia bisa berpikir, mulai asupan kehidupan itu mencetak dirinya untuk percaya dan tidak percaya kan akhirnya gitu. Lek gak sesuai ini dua ini masalah dalam kehidupannya kan gitu kan. Karena apa? Hukuman sosial itu akan terjadi. Hukum peradaban itu akan terjadi. Ini yang ditakuti orang yang bukan bukan takut sama Tuhan, tapi takut pada ini loh, penghukuman kehidupan antar manusia aja. Ini yang jadi masalah apa tentang proses manusia itu sendiri yang tidak tahu esensi dari apa yang dia jalani. Kalau tahu ya sudah tidak ada lah urusan apa yang dia percaya itu yang apa yang dia anggap paling benar sak dunyo ini kan kau seperti itu perangnya kehidupan urusan ideologi kan hanya memaksakan bahwa ideologinya yang paling benar gitu. Ideologi lain nggak menyetujui bahwa ideologi yang saya sodorkan ini paling benar dianggap nggak percaya gitu. Padahal dia juga punya ideologi gitu. Akhirnya hanya perang berkutit dan yang namanya ideologi itu ya pikiran. Makanya kalau di spiritual itu pelaku spiritual karena berhubungan dengan tajali wujud yang nanti kepada jati diri dan sebagainya sampai tahu alam pikirannya gitu bahwa yang menjadikan manusia itu menjadi bingung untuk menghadapi hidup itu karena pola pikirannya itu sendiri yang membentuk kebingungan kan gitu kan ya dipenuhi seperti hal-hal yang tidak esensi dalam menghadapi hidup yang sesungguhnya. Karena apa? Berkutit pada pengetahuan dalam pikirannya itu sendiri yang diasupi oleh berbagai macam yang dikatakan kepercayaan. Apakah ada Tuhan dan tidak ada Tuhan?
dalam spiritual. Terus gak perlu diomong gitu loh. Karena lek kon omong, kon salah memahami tentang Tuhan itu karena Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kon akan salah tentang kemisterian itu sendiri. Kamu akan salah tentang tan kena kinaya ngopo. Lek kon masih mampu menganalogikan, berarti itu kemampuan pikiranmu. Kan cuman gitu aja. Kon mempercayai sesuatu, itu kepercayaan pikiranmu. Saya nggak percaya sesuatu, itu ketidakpercayaan pikiranmu kan jelas. Nah ini yang kita katakan dalam proses diri manusia itu kalau benar-benar sebagai seorang pelaku spiritual akan tahu posisi yang sebenarnya dalam menjalani kehidupan sampai meninggalkan kehidupan dunia. Nanti akan menuju kemana dan kemana dan kemana. Itu lebih jelas gitu. Itu yang sebenarnya harus dipahami apa antara ideologi dan kasunyatan itu. Jadi kesimpulannya kondisi yang mengkondisikan bahwa tentang kepercayaan atau tidak percaya itu dari pemaksaan ideologi ya Mas ya. Iya, Jadi mengerucutkan pasti ke situ. ideologi itu kondisinya ya dibentuk oleh pikiran memang karena namanya juga ide. Nah, itu sebenarnya kan udah masuk di pikiran. Iya, ide. Iya. Jadi ini loh perbedaannya kan jelas. Kalau spiritual itu dibawa ke ide berarti ya tetap kepercayaan. Dan spiritual yang sesungguhnya bukan itu gitu loh. Ya lebih baik kamu kalau ngomong menjalani spiritual tapi masih dalam konteks ide, ide itu isinya teori-teori gitu loh. Ya lebih baik kamu bikin agama yang namanya agama spiritual kan gitu kan. Supaya tidak sama dengan esensi spiritual gitu. Supaya di kono sih ono Tuhane gitu. Tuhan spiritual. Ya, ya, oke. Jadi iki lho, seorang spiritual itu wis gak berkutit di nilai-nilai pikiran. Orang-orang yang mengetahui tentang hikmah-hikmah kehidupan, seorang pelaku apa kasunyatan itu dia lebih serius untuk mengetahui yang sebenarnya, tidak berkutit tentang prasangka-prasangka yang dipikiran dan prasangka dibentuk oleh suatu pengaruh-pengaruh. Jangan-jangan yang ateis yang di nggak percaya Tuhan itu juga agamanya juga agama ateis gitu. Karena sama-sama isme, isme itu kan kepercayaan. Ateisme ambil agamais. Gitu. Jadi podoisme nih. Lah seorang pelaku spiritual bukan isme. Itu yang harus kita ketahui. Makanya supaya kita nggak salah memahami tentang spiritual. Berarti seorang spiritual itu kudu gak percaya Tuhan. Ya berarti itu spiritual kan itu. Ngaku-ngaku spiritual supaya diarani rotok rotok beda gitu. Apakah spiritual itu suatu jabatan proses kehidupan atau jabatan proses kepercayaannya bukan seperti orang-orang yang percaya itu. Sama dengan gini loh Pak, orang percaya ada ada goib, hal goib dan goib ini yang dipercayai itu sebenarnya bukan goib gitu loh masalahnya. Goib itu dikatakan goib itu sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh pikiran itu goib sebenarnya.
Tapi goib fakta yang terbentuk maksudnya goib. Iku lek di kono ono alam jin ya iku goib. Ono alam malaikat iku goib. Lho kan kok iso ngarani goib? Ya mergo aku karo kan lek di Uber kan gitu. Ini repot nanti kalau kita percaya dengan ketidaktahuan, siji nggak percaya dengan ketidaktahuan kan angel. Siji percaya dengan dasaran ketidaktahuan karena di pikiran, erone mergo di pikiran gitu. Sing gak percaya hasil dari ketidaktahuan, akhirnya gak percaya gitu. Jadi wangel memahamkan tentang spiritualnya sesungguhnya karena terus dicampur aduk dalam kehidupan. Seakan-akan spiritual itu koyok jalan yang harus dinaungi oleh sesuatu ideologi. Kalau nggak punya kepercayaan, koyok-koyok ngono. Akhirnya sing katene melaku bener proses kepercayaan ya proses spiritual itu kebingungan aku kudu nggo kepercayaan apa ya.